dulu ya, saya Setiana. Di sini saya akan mendampingi kakak selama kurang lebih 2 sampai 2,5 jam untuk mengerjakan tes. Oke? Nah, sebelumnya kalau boleh tahu kakak mengerjakan tes ini apa ya kak tujuannya? Untuk kenaikan jabatan ya? Jabatan apa itu? Manajer. Oh, alhamdulillah. Selamat ya kak. Iya, makasih. Ya kak, untuk buku soal dan menjawabnya. Kita soalnya masih dengan tertutup karena tidak diperkenankan untuk membuka buku soal sebelum ada perintah dari saya ya kak. Nah sekarang kakak bisa isi dulu untuk identitasnya, nama lengkap, usia, pendidikan, dan lain-lain. Apakah sudah selesai kak? Sudah. Nah, jika sudah selesai, letakkan alat tulis kakak dan perhatikan pada saya ya kak. Saya akan bantu untuk mengerjakan rangkaian tes yang pertama. Nah, seperti yang kakak lihat bahwa di tes yang pertama ini terdiri dari 9 kelompok soal ya kak. Dari 1, 2, 3 sampai selanjutnya sampai 9. Baiklah kak, sekarang kita masuk pada tes yang pertama ya kak. Silakan kakak boleh buka buku soalnya di halaman yang pertama. Nah, sudah kak? Sudah. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal nomor 1. Saya akan membacakan dalam kelas ya kak. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 1, soal dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nah, soal nomor 1 sampai nomor 20 ini terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat dibilangkan satu kata dan disediakan 5 kata pilihan. Pilihlah kata yang tepat yang dapat melengkapi kalimat tersebut. Kita masuk pada contoh yang pertama ini ya contohnya. Seekor kuda mempunyai kesamaan yang terbanyak dengan seekor A. Kucing, B. Bajing, C. Keledai, D. Lembu, E. Anjing. Yang mana kak? C. Keledai. Nah, kakak bisa coret gambar jawabnya kita MC. Sebelum mengerjakan soal sesungguhnya, apakah sudah jelas? Apakah saya perlu diberi contoh soal lagi? Tidak. Kerjakan soal setelah ada berapa mulai dan berhenti mengerjakan soal, kita ada berapa selesai. Setelah ada berapa selesai, kakak tidak diperkenankan untuk mengerjakan tes lagi. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ingat ya Pak, waktu ini sangat singkat, jadi berbicara dengan semaksimal mungkin. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman yang kedua. Nah, kakak bisa mengerjakan soal mulai dari nomor 1 sampai dengan soal 20. Pak, udah siap Kak? Siap. Mulai. Selesai. Baik kak, bisa diletakkan ya untuk tulisnya. Baik, selanjutnya kalau A masuk pada subtes soal 2 ya. Bisa dibuka halaman 3. Nah, kalau A baca dalam hati petunjuk dan contoh soal untuk kelompok soal yang kedua. Saya akan membacakannya dengan keras. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok yang kedua, soal dimulai dari nomor 21 sampai 40 saya lihat ini. Soal nomor 21 sampai 40 terdiri dari 5 kata. Antara 4 dari 5 kata itu terdapat suatu kesamaan. Carilah kata yang kelima yang tidak termasuk dalam kesamaan keempat dari kata itu. Kita masuk pada contoh soal yang pertama ya Kak. Itu ada kata yang A. Meja, B. Kursi, C. burung, D. lemari, E. tempat tidur. Jadi yang mana Kak? C. burung. Nah, kakak bisa dicoret ya Kak. Oke, kita masuk pada contoh soal kedua ya Kak. Yang A ada duduk, B. berbaring, C. berdiri, D. berjalan, dan yang E. berjongkok. Yang mana Kak? D. berjalan. Oke. Nah, sebelum mengerjakan soal sesungguhnya, apakah sudah jelas atau bisa dipahami Kak? Sudah. Nah, kakak bisa mengerjakan soal setelah ada gagal mulai dan kemudian mengerjakan tes jika tidak ada selesai ya Kak. Nah,
setelah ada babak selesai, kakak sudah dikenakan untuk mengerjakan tes lagi. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Ingat, waktu untuk mengerjakan soal ini sangat singkat, jadi kakak bisa bekerja dengan semaksimal mungkin ya kak. Ya. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman yang keempat. Dan kakak bisa mengerjakan dari soal nomor 21 sampai dengan nomor 40. Ya. Mulai kak. Selesai. Sekarang kalau dia masuk pada subjek yang buka ya kak. Ya. Kakak bisa buka buku soalnya pada halaman yang kelima. Sudah? Sudah. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh soal untuk kelompok soal yang ketiga. Saya akan membacakan dengan keras ya kak. Ya. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok yang ketiga. Soal yang mulai dari nomor 41 sampai dengan 60. Telah ditentukan dengan kata. Antara pertama dan kata-kata kedua terdapat suatu hubungan tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu di antara 5 kata pilihan harus pula terdapat hubungan yang sama itu. Contohnya, hutan sama dengan pohon. Berarti kalau tembok sama dengan yang A batu bata, B rumah, C semen, D putih, E dinding. Hubungan antara hutan dan pohon adalah bahwa hutan terdiri atas pohon-pohon. Maka hubungan antara tembok dan dari salah satu kata pilihan adalah bahwa tembok terdiri dari atas batu bata. Silakan di lembar jawab kakak bisa dijawab yang A batu bata ya. Ya. Nah, contoh soal berikutnya yaitu gula sama dengan terang. Tadi bahasa sama dengan A hujan, B hari, C lembab, D angin, E kering. Yang mana? Kering. Sebelum mengerjakan soal yang sesungguhnya, apakah sudah jelas? Sudah. Baik. Seperti soal yang sebelumnya, kakak bisa mengerjakan soal ketika dia baru mulai dan berhenti mengerjakan soal jika terdengar babak selesai. Ya. Setelah ada babak selesai, kakak tidak diperkenankan untuk mengerjakan tes lagi ya. Ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Ingat waktu kakak mengerjakan tes ini sangat singkat, jadi kakak bisa bekerja dengan sebaik mungkin ya kak. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 6 dan kerjakan soal nomor 41 sampai dengan 46. Baik, sudah siap kak? Siap. Mulai. Selesai. Disebutkan kalkulusnya ya kak. Ya. Baik, selanjutnya sekarang kak Rubia masuk pada subjek yang keempat ya kak. Ya. Kakak boleh membuka soalnya pada halaman yang 7. Baik, bacalah dalam hati petunjuk dan contoh soal untuk soal keempat ya. Ya, saya akan membaca petunjuknya dengan keras. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 4. Soal dimulai dari nomor 61 sampai dengan 76 ya. Ya. Telah ditentukan 2 kata. Carilah satu perkataan yang meliputi pengertian sesuai kata tadi. Tulislah perkataan itu pada lembar jawaban di belakang nomor yang sesuai. Contoh soal ayat titik. Perkataan burung atau unggas dapat meliputi pengertian kedua kata itu. Maka jawabannya adalah burung atau unggas. Nah, inilah strukturnya ya Pak, burung. Contoh berikutnya, gaun celana. Pada contoh ini jawabannya maka apa Pak? Pakaian. Carilah selalu perkataan yang tepat yang dapat meliputi pengertian kedua kata itu ya. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 8 dan kerjakan soal nomor 61 sampai dengan 76. Apakah sudah siap Kak? Sudah. Ya, mulai. Selesai. Kakak bisa menggunakan tablisnya ya. Ya. Baik, selanjutnya Kak Rupia masuk ke dasar tes yang kelima. Ya.
Silakan buka halaman 10 pada buku soalnya. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh soal untuk kelompok yang kelima. Saya akan membacanya dengan keras ya Pak. Iya. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 5. Soal dimulai dari nomor 27 sampai 26. Di ini ya Pak, banyak sekali. Iya. Ya. Kemudian persoalan berikut adalah soal-soal hitungan yang disajikan dalam bentuk kalimat atau soal cerita. Contoh soal yang kelima yaitu sebatang pensil harganya 25 rupiah. Berapakah harga 3 batang? 75. Nah, perhatikan cara menjawab. Pada lembar jawaban, lihatlah pada kolom yang kelima. Nah, di kolom 5 ini kan terdiri dari angka 1 sampai dengan 0 ya. Nah, untuk menunjukkan jawaban suatu soal, maka catatlah angka-angka yang terdapat di dalam jawaban itu. Urutan angka jawaban tidak perlu dihilangkan. Ketika jawabannya 75, berarti ada catat angka 70. Begitu ya Kak. Iya. Nah, contoh yang berikutnya, dengan sepeda, Husein dapat mencapai 15 km dalam waktu 1 jam. Jadi, berapakah yang dapat dia capai dalam 4 jam? 60. Ya, berarti yang dicoret itu angka 6 dan 0. Nah, ya, sudah paham ya Kak? Ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman yang ke-8 untuk soalnya. Kerjakan soal nomor 77 sampai dengan 96 ya Kak. Iya. Apakah ada pertanyaan Kak? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, bisa dimulai. Selesai. Bisa diletakkan ya Kak alat tulisnya. Ya, sekarang KPA masuk pada subjek yang ke-6 ya. Ya. Silakan buka halaman 11. Maka bisa baca soal dalam hati. Maksudnya petunjuk soal dan contoh soal untuk kelompok soal yang ke-6 ya. Ya. Saya akan membacakannya dengan keras. Dibukakan halaman 11 sudah ada. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 6. Soal dimulai dari nomor 97 sampai dengan 116 ya. Ya. Nah, pada persoalan berikutnya akan diberikan deret angka. Setiap deret disusun menurut suatu aturan tertentu dan dapat dilanjutkan menurut aturan itu. Carilah untuk setiap deret angka berikutnya dan catatlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Nanti sediakan soalnya. Nah, contoh itu ada apa? 2, 4, 8, 10, 12, 14. Nah, kira-kira nanti kakak akan jawab selanjutnya yaitu berapa? 2 ke 4 berarti ditambah 2 itu ditambah 2 itu berapa? Tambah 2. Nah, tambah 2. Tambah 2 tambah 7 berarti 14 tambah 2 16. Nah, kakak bisa mencoret angka 1 dan 6 di contoh soalnya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua yaitu ada angka ya Kak. 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12. Nah, dalam bicara soal ini kakak harus paham dulu polanya bagaimana ya Kak. 9 ke 7 kira-kira itu kan dikurang 2 Ya. Terus 7 ke 10 itu berarti ditambah 3. Begitu seterusnya sampai selesai. Ya. Nah, berarti selanjutnya setelah angka 12 itu berapa Kak? Angka 10. Ya. Sudah paham Kak? Sudah. Nah, kemudian kadang-kadang pada beberapa soal harus dikalikan atau dibagi. Jadi itu tidak selalu kurang ditambah ya Kak. Ya. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, silakan buka halaman 12 pada buku soalnya. Dan kakak bisa mengerjakan nomor 97 sampai 116. Ya. Pak sudah siap? Sudah. Oke, mulai. Selesai. Oke. Baik Kakak Kia, apakah masih semangat? Sudah, Mas. Semangat dong, masih banyak banget nanti tesnya ya. Ya. Oke. Sekarang kita masuk pada subtes yang ke-7 ya. Ya. Nah, Kakak Kia bisa buka buku soalnya halaman 13. Nah, kemudian bacalah dalam hati petunjuk dan contoh soal untuk kelompok yang ke-7 ya. Ya. Saya akan membacakannya dengan keras.
Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 7, soal dimulai dari nomor 117 sampai dengan 136 ya. Iya. Nah, pada soal berikutnya, setiap soal memperlihatkan suatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk yang ditentukan. Nah, seperti ini ya Pak, bentuk A, B, C, dan E. Nah, ini kan ada bentuk-bentuk ya, bentuk A seperti ini, B, C, dan D, dan E. Nah, nanti pilihan jawabannya ini sebelah sini ya. Iya. Nah, kira-kira dari bentuk ini semua, kalau jadikan satu itu akan bentuk yang mana? Yang A, B, C, D, atau yang E? A. Ya, seperti itu. Ya. Seperti itu sampai seterusnya ya Pak. Apakah sudah paham? Sudah. Nah, jika sudah paham, mulai saja ya Pak. Seperti biasa, Kakak akan mengerjakan soal ketika saya akan mulai dan berhenti mengerjakan soal ketika saya berbicara selesai. Apakah sudah siap Kak? Sudah. Mulai. Selesai. Kakak bisa menggunakan tulisnya ya. Baik, kalau VR selanjutnya kita masuk pada subtes yang ke-8 ya. Kalau VR, silakan untuk membuka halaman 15 pada buku soalnya. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal yang ke-8. Saya akan membacakan dengan keras ya. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 8, soal dimulai dari nomor 137 sampai dengan 156. Nah, pada persoalan berikutnya telah ditentukan 5 buah kubus, yaitu kubus A, B, C, dan E. Pada tiap-tiap kubus terdapat 6 tanda yang berlainan pada setiap sisinya. 3 dari tanda tersebut dapat terlihat. Kubus-kubus yang ditentukan itu, kubus A, B, C, dan E ialah kubus-kubus yang berbeda. Artinya, kubus-kubus itu dapat mempunyai tanda-tanda yang sama, akan tetapi susunannya berlainan. Setiap soal memperlihatkan salah satu kubus yang ditentukan dalam kedudukannya yang berbeda. Carilah kubus yang dimaksud itu dan coretlah jawaban Kakak pada lembar jawaban di belakang yang sesuai. Ya Pak. Iya. Nah, kubus itu dapat diputar, dapat digulingkan, atau dapat diputar dan digulingkan dalam pikiran Kakak. Oleh karena itu, mungkin akan dilihat suatu tanda yang baru. Nah, ini ya Pak, ini kan ada kubus A, B, C, D, dan E. Maka kubus yang 1, 2, 3, 4, dan 5 ini nanti Kakak jawaban sini ya Pak, di antara yang ini. Selanjutnya, ini kan gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, dan gambar yang E. Maka kira-kira jawabannya yang mana Kak? Yang A. Ya, seperti itu ya Pak, maka jawabannya yang A. Ya. Kemudian pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua berarti jawabannya yang itu ya Kak. Caranya dengan cara menggulingkan ke kiri 1 kali dan diputar ke kiri 1 kali sehingga kubus yang bertanda garis silang di depan. Seperti ya Kak. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Jika sudah, Kakak bisa memulai mengerjakan soal dari sekarang. Selesai. Kakak bisa meletakkan alat tulisnya ya Kak. Baik, ada VR, selanjutnya kita masuk pada subtes yang 9 ya. Baik. Kemudian soalnya boleh ditutup dulu ya. Saya bagikan kertas. Nah, dalam kertas itu terdapat beberapa kelompok mana ya? Nah, saya beri waktu pada Kak FBA untuk menghafalkan dan juga tuliskan. Selesai. Bisa saya kembali ya. Nah, sekarang Kak FBA boleh buka buku soalnya halaman 18. Sudah. Kemudian bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 9. Saya akan membacakannya dengan keras ya.
petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 9, soal dimulai dari halaman soal 157 sampai dengan 176. Nah, pada lembar ini terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kata-kata yang telah saudara katakan tadi ya. Nah, coretlah jawaban kakak pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contoh yang pertama, kata yang mempunyai huruf permulaan Q adalah satu, A bunga, B bernapas, C burung, D kesenian, E binatang. Kira-kira mana Kak? D kesenian. Ya betul. Itu adalah termasuk dalam jenis kesenian. Sehingga jawabannya benar D. Maka kakak bisa dicoret ya jawabannya D. Oke. Kita masuk pada contoh yang berikutnya. Kata yang mempunyai huruf permulaan Z adalah A bunga, B bernapas, C burung, D kesenian, E binatang. Mana Kak? E binatang. Berarti kakak sudah paham ya? Sudah. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buku ke halaman 19. Nah, dan kerjakan soal mulai dari halaman 157 sampai dengan 176. Sudah siap? Sudah. Oke, mulai. Selesai. Oke, kakak bisa mengatakan tulisnya ya. Iya. Baik, kalau kita karena tes yang pertama sudah selesai, bukunya bisa ditutup lalu dikembalikan ke saya ya, Pak. Selanjutnya kita masuk pada tes drafting. Nah, ini lembarnya saya lakukan. Bisa ditutup dahulu indikasinya ya, sebelah sini. Nah, pada tes drafting ini kakak dihadapkan dengan beberapa angka. Satu angka ya. Nah, tugas kakak yaitu menjumlahkan dua angka berturut-turut, ya Kak. Dua angka berturut dari bawah sampai dengan ke atas. Nah, jadi begini ya Kak. 2 tambah 6, 8. 6 tambah 1, 7. Itu ya Kak. Iya. Nah, nanti kalau misalnya seperti ini, 9 tambah 5 kan 14. Kita cobain dua angka. Maka itu tulisannya angka belakangnya saja, yaitu angka 4. Ya Kak, di sini ya Kak. Iya. Nah, jangan sampai ada yang kelewatkan. Terus, nah, ini saya akan memberi contoh untuk soal yang salah ya Kak. Misalnya 1 tambah 6, 7. Terus kakak langsung loncat ke sini, maka itu salah ya Kak. Apakah sudah jelas? Sudah. Apakah diulang lagi? Tidak. Sekarang kakak bisa berlatih untuk mengerjakan soalnya di sini. Iya. Oh ya Kak, yang perlu kakak ingat lagi, nanti dengan kakak kamu kerjakan ada aba-aba pindah. Maka kakak bisa pindah di lajur sebelah kirinya ya. Oke. Ya lanjut Kak. Pindah. Nah, begitu ya Kak seterusnya. Iya. Sekarang kakak bisa buka lembarnya. Apakah kakak siap untuk mengerjakannya? Siap. Oke, mulai Kak. Pindah. 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 Oke, stop. Terima kasih Kak. Dan pembacanya bisa dikeluarkan saya. Iya. Terima kasih. Baik Kak Rabia, sekarang kita masuk pada tes KPKOS 3. Iya. Sekarang saya bagikan untuk buku soalnya dan bagi kerjanya. Seperti biasa, sebelum mengerjakan soal, Kak Rabia menuliskan dulu tugasnya, nama, tanggal pekerjaan, dan pendidikan. Nah, setelah sudah, jangan lupa untuk mengisi waktu pengerjaannya. Itu sekarang jam 11.30. Oke.
Nah, pada tes ini kakak dihadapkan dengan 90 soal ya Kak, bisa dilihat ya, 90 soal. Nah, tiap soal ini terdiri atas dua pernyataan, yaitu pernyataan A dan pernyataan yang B. Kakak diminta memilih pernyataan mana kiranya paling sesuai dengan kakak atau mana yang bisa kakak terima. Jika yang sesuai dengan pernyataan A, maka dicari anak-anak yang horizontal, mendatar ya Kak. Dan jika yang sesuai itu pernyataan yang B, maka dicari anak-anak yang diagonal. Ini ya Kak. Nah, pengerjaan tes ini tidak dibatasi waktu yang ketat ya Pak. Hanya saja pada umumnya orang-orang dewasa dapat menyelesaikannya dalam waktu 20 sampai 25 menit. Nah, silakan jawab secara spontan dengan melihat mana yang sesuai dengan diri kakak selama ini. Tidak ada penilaian baik, buruk, atau benar, salah tentang jawaban tes ini. Semua jawaban dapat diterima. Jawaban kakak akan terjamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk tujuan pengetesan. Apakah ada pertanyaan Kak? Tidak. Oke, jika tidak ada, kakak bisa mulai sekarang. Waktu sudah berjalan sekitar 23 menit Kak. Sudah selesai Kak? Sudah. Nah, baik. Sekarang kakak tuliskan waktu sesuai mencapai itu jam 11.55. Baik kalau dia, selanjutnya kita masuk pada tes MCQ ya. Soalnya ini sudah kerjanya. Nah, seperti biasa, kakak bisa menuliskan identitas terlebih dahulu. Pada tes ini kakak akan dihadapkan dengan 64 soal ya. Nah, tiap soal terdiri dari dua pernyataan, yaitu pernyataan A dan pernyataan B. Kakak diminta untuk memilih pernyataan mana yang kiranya paling sesuai dengan diri kakak. Tuliskan jawaban A atau B, dengan jawaban sesuai dengan nomor soal. Misal, sini jawabannya 1A, berarti 1A, 2B itu ya Kak. Nah, pengerjaan tes ini tidak dibatasi waktu yang ketat. Hanya saja pada umumnya orang-orang dewasa dapat menyelesaikan dalam waktu 20 sampai 25 menit. Silakan jawab secara spontan dengan melihat mana yang sesuai dengan diri kakak selama ini. Tidak ada penilaian baik, buruk, atau benar, atau salah tentang jawaban tes ini. Semua jawaban dapat diterima. Apakah ada pertanyaan Kak? Tidak. Untuk jawaban dari tes ini akan terjamin kerahasiaannya ya Kak, dan hanya akan digunakan untuk tujuan pengetesan saja. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kakak bisa mulai tes ini sekarang. Ya Kak. Waktu sudah berjalan selama 14 menit. Sudah Kak? Sudah. Bisa ditentukan kembali saya Pak? Terima kasih Kak. Akhirnya, alhamdulillah kakak sudah menyelesaikan soal tes ini, selesaikan tes ini dengan baik ya Kak. Saya seperti yang membuka selama tes dari pagi sampai sore ini, mohon maaf apabila dapat kekurangan atau kesalahan kata ya Kak. Semoga hasilnya memuaskan ya Kak. Nah, untuk hasilnya saya akan kabarkan 2 atau 3 hari lagi ya Kak. Terima kasih Kak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiah Salafia. Saya akan memberikan feedback dan sebagai observer dari Kak Septi. Jadi dalam penyampaian instruksi sudah baik dalam intonasinya, dan juga
sudah cukup jelas. Kemudian untuk penampilan juga sudah lumayan baik. Dan untuk selanjutnya, untuk performan dan dalam membangun report sudah baik. Kemudian sekian dari feedback dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.